Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Novi Agustini, dan dua rekan saya, Debbie Afriani dan Julian Samiko. Di sini kami membahas arah-arah perjuangan feminisme di Indonesia dan persoalan sosial terkait isu gender, studi kasus sistem patriarki dalam rumah tangga. Next. Baiklah, di sini ada arah-arah perjuangan feminisme di Indonesia. Yang pertama ada kesetaraan gender, kedua ada feminisme Nusantara, yang ketiga ada politik dan ketenagakerjaan, yang keempat ada edukasi dan kesadaran. Yang pertama, kesetaraan gender. Berfokus utamanya ialah mengadvokasi keadilan dan kesetaraan gender, mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, ada feminisme Nusantara, menekankan pengalaman perempuan lokal dan menolak dominasi feminisme barat dengan tujuan menciptakan gerakan yang lebih inklusif. Yang ketiga, politik ketenagakerjaan, memperjuangkan hak-hak politik, akses pendidikan, dan partisipasi perempuan dalam ekonomi sebagai bagian dari gerakan sosial. Yang keempat, edukasi dan kesadaran, yakni meningkatkan pemahaman masyarakat tentang feminisme untuk mengurangi stigma dan disinformasi. Next. Baiklah, kasus terkait yang akan dibacakan oleh rekan saya, Debbie. Kepada Debbie, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kasus terkait dalam konteks sistem patriarki yang mendominasi banyak masyarakat lelaki. Lelaki seringkali dipandang sebagai pemenang otoritas tertinggi dalam struktur kekeluargaan atau rumah tangga yang memberikan mereka peluang untuk melakukan berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi terhadap perempuan tanpa harus menghadapi konsekuensi yang berarti. Sebagai contoh nyata dari fenomena ini, seperti kasus Cut Intan Nabila, seorang influencer asal Bogor, Jawa Barat, mereplikasikan bagaimana ia mengalami kekerasan fisik selama 5 tahun oleh suaminya, menyoroti betapa banyaknya kasus serupa yang sering terabaikan dan dibiarkan berlangsung dalam masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai patriarki. Kekerasan macam ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang terkait. Yang pertama itu ada faktor internal. Yang pertama bagaimana peran dalam rumah tangga. Yang di dalam itu tuh ada perempuan terbatas pada peran domestik seperti mengurus rumah, anak, dan memiliki peran ganda di pekerjaan rumah maupun pekerjaan di luar rumah. Yang kedua itu ada dominasi suami dalam keputusan keluargaan. Yang ketiga, nilai dan kepercayaan tradisional dianggap bahwa laki-laki adalah pemimpin mutlak yang seperti adanya faktor internal berarti adanya faktor eksternal. Yang pertama itu faktor eksternalnya itu pengaruh sosial budaya seperti adat istiadat yang seperti adat istiadat yang melenggangkan patriarki. Yang kedua itu sistem pendidikan, kurangnya pendidikan kesetaraan gender. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Tergantungnya finansial, kesenjangan upah gender, terbatasnya akses perempuan ke sumber daya ekonomi. Yang terakhir itu kebijakan dan hukum. Lemahnya pelindungan hukum, kebijakan yang belum responsif gender. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Debbie. Next. Nah, di sini ada dampak dari kasus yang kami ambil yang akan dijelaskan oleh saudara Julian kepada. Baik, terima kasih moderator di sini. Mungkin saya menjelaskan secara singkat dampak dari kasus atau dampak dari kekerasan yang dialami oleh Cut Intan Nabila. Yang pertama itu kesehatan mental. Jadi perempuan yang mengalami kekerasan sering mengalami trauma psikologis, depresi, dan kecemasan yang dapat mengurangi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Yang kedua, ketidakadilan gender. Jadi di sini sistem patriarki memperkuat ketidaksetaraan gender, di mana perempuan kehilangan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi secara setara dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi dan pendidikan. Yang ketiga, marginalisasi ekonomi. Perempuan seringkali terpinggirkan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mandiri secara finansial. Yang terakhir, normalisasi kekerasan. Jadi kasus kekerasan seperti yang dialami Cut Nabila ini dapat menciptakan norma sosial yang menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang wajar, sehingga memperburuk situasi dan menghambat upaya untuk menghentikannya. Sekian, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, next kesimpulan yang akan dibacakan kepada Julian. Julian, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi kesimpulan dari PPT ini adalah sistem patriarki dalam rumah tangga masih menjadi fenomena sosial yang mengakar kuat di masyarakat, yang dimana menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama yang mengakibatkan ketimpangan gender. Perjuangan feminisme hadir untuk menyuarakan kesetaraan gender dalam konteks kehidupan rumah tangga, mengingat masih banyaknya ketidakadilan yang tercermin dalam pembagian peran yang tidak seimbang antara laki dan perempuan. Jadi melalui berbagai pendekatan, mulai dari edukasi hingga pemberdayaan ekonomi, gerakan feminisme terus berupaya menciptakan perubahan sosial demi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang lebih adil dan setara. Sehingga diperlukan kesadaran dan komitmen bersama, tidak hanya dari perempuan tetapi juga laki-laki untuk mengubah struktur sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Baiklah, terima kasih Julian dan Debbie. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan terkait tentang isu gender yang berkaitan dengan sosial. Di sini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.